dan inilah yang memang menyebabkan katalis dari ESA juga hari ini naik. Dan resistennya ada di mana? Resistennya ada di 1000. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini ada saya merequest saham ya. Ini ada beberapa yang saya request dan ini chartnya langsung dikirimkan dalam waktu beberapa detik saja. Dan juga saya akan menginformasikan ya mengenai acara untuk hari Sabtu ini, yaitu ada acara ngobrol bareng yuk ya. Yang ini kita akan belajar yaitu mengenai analisa teknikal. Nah, ini best practice-nya itu mengenai chart pattern, kemudian Fibonacci dan Bollinger Band. Jadi acara ini gratis teman-teman, silakan yang mau daftar, yang mau gabung silakan ya. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini juga, dan juga ada di grup Telegram. Jadi teman-teman silakan join ya. Dan juga di grup Telegram juga akan menginformasikan seputar sinyal-sinyal yang memang saat real time itu masih cukup bagus peluangnya untuk naik juga. Dan ini teman-teman contohnya ya, ini ada beberapa saham yang memang saya kirimkan ya. Sebentar saya contohkan di sini, yaitu seperti ini. Nah, ini contohnya perdagangan hari ini ya. Nah, ini dia di tanggal 21. Ini contohnya, ini ada saham AGI, kemudian BP, kemudian ada Friend dan TNCA dan lain sebagainya. Dan hari ini juga ini sudah naik. Jadi silakan teman-teman yang memang mau join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi video ini juga. Nah, langsung saja saya akan bahas tidak berlama-lama. Ini ada dari saham bukan dari saham ya, tapi dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini ditutup hijau ya, melesat di area 0,19%. Hari ini naiknya tidak terlalu tinggi, namun memang ini masih menjadi catatan bagi para investor. Kita masih wait and see sebenarnya. Kenapa? Karena memang masih menunggu adanya rilis ya nanti dari The Fed nih di Kamis ini. Itu ada The Fed mengumumkan suku bunga acuannya. Nah, ini diperkirakan The Fed ini di secara konsensus ini memperkirakan 75 basis poin. Nah, ini kita juga nanti patut cermati ya untuk data ekonomi seperti ini ya. Kenaikan suku bunga ini akan berimbas terhadap saham-saham juga nih yang ada di Indonesia juga. Nah, IHSG ini masih cenderung bergerak secara konsolidasi ya seperti ini. Jadi dia masih sideways trennya, yaitu bergerak dari 6886 dan area 6813. Nah, selama masih di area sini ya ini masih cenderung sideways. Nah, ketika nanti suku bunga ini naik, nah kita gimana nih? Apakah IHSG masih akan terus bergerak naik atau memang hanya zigzag saja? Nah, kita tunggu. Yang penting patut kita cermati adalah saham-saham yang memang masih menarik juga ya. Hari ini ada beberapa saham seperti gas ya, gas alam juga ya di sektor komoditas, energi juga ada dari batubara yang memang naik ya, karena kita tahu ya katalisnya itu karena memang dari negara Rusia ini kan memberhentikan pasokannya atau mengurangi pasokannya itu yang tadinya 40% ya, ini ke negara Eropa atau pipa gasnya ini ditutup lagi, yaitu menjadi hanya dikirimkan 20% saja nih untuk dari kapasitas normalnya. Hal inilah yang memang membuat harga batubara juga hari ini masih terus naik juga, yaitu naiknya itu 400 US dollar per ton ya, balik lagi ke area 400 dolarnya. Nah, tetap kita bisa melihat saham-saham yang memang menarik ya nanti dari saham batubara juga. Nah, ini saya akan bahas terlebih dahulu untuk sahamnya ya. Ini ada saham Adaro. Nah, hari ini Adaro juga naik ya 1,9%. Hari ini ditutup ini di area 3160.
Nah, kalau teman-teman punya, ini boleh terlihat jelas bagi teman-teman yang memang kemarin sudah cuan juga ya. Ini hari ini cuan lagi, dan ini masih sama ya untuk take profitnya atau TP-nya, resistennya itu di area 3282, atau saya gunakan garis ini. Nah, ini garisnya di sini area TP-nya itu di 3270. Nah, yang mana area 3270 ini adalah sebagai target price selanjutnya. Jadi silakan catat untuk area supportnya ada di mana. Supportnya kalau teman-teman yang memang sudah punya, pasang trailing stop saja atau stop loss saja di area 2990. Nah, selama dia masih bergerak di dalam keluar trennya seperti ini, ya ini masih ada indikasi untuk menguat, tetapi teman-teman tetap ya untuk Adaro atau memang teman-teman saham batubara lainnya ini kita bisa manfaatkan untuk trading buy juga untuk jangka pendek, ataupun kalau swing ya, kalau swing selama dia trennya masih bagus seperti ini, Adaro ini masih layak untuk di hold juga dengan targetnya ya di 3270. Nah, kalau kita lihat di sini dari mana nih, dari sini ya, dari menu 4 di sini memang Adaro kan sudah ada muncul sinyal buy seperti ini, jadi dia masih hold ya. Pokoknya selama dia belum turun di area 2990 atau 2970 di sini ya, teman-teman jangan jual dulu, boleh di hold terlebih dahulu untuk swing tradingnya dengan targetnya ya di 3270. Nah, ini untuk saham Adaro. Bagi yang sudah punya boleh hold, bagi yang belum punya saran saya wait and see, tunggu harga murahnya saja atau tunggu di area 3000-an di area sini. Ini sebagai area area koreksiannya untuk saham Adaro. Berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini naik ya, masih sama itu di area call-nya. Saya akan bahas call terlebih dahulu sebelum nanti saya bahas untuk gas alamnya juga. Nah, ini ITMG juga naik 1,6%, ini juga sudah dibahas, ini lanjut naik. Kenapa? Karena memang trennya dalam jangka pendek ini masih cukup bagus, masih cukup oke ya untuk lanjutkan kenaikan. Nah, kalau saya gambar petnya di sini atau gambar untuk polanya ya, ini setelah dia breakout ya dari area inverted head and shoulder-nya, ini potensinya ke 36550. Nah, selama teman-teman memang punya modal di bawah, ini boleh layak hold ya dengan targetnya ya di 36550. Ini sebagai target jangka pendeknya. Nah, untuk supportnya ada di mana? Supportnya ya di 33570. Nah, kalau teman-teman yang belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu, jangan langsung hajar kanan ya. Ini untuk ITMG. Nah, yang udah punya ya boleh hold saja. Ini sebenarnya masih cenderung hold saja untuk yang sudah punya. Nah, ini untuk ITMG. Berikutnya itu ada saham Harum. Nah, Harum juga ini sama naik 2,2%. Nah, setelah dia breakout dari double bottomnya, pola seperti ini yaitu double bottom. Nah, potensinya masih sama yaitu di area 1705. Nah, hari ini juga volumenya juga cukup tinggi hari ini di rata-rata, dan RSI-nya ini 51. Bandar Week di sini masih naik, yang artinya memang dia masih ada volume untuk melanjutkan kenaikan. Selama dia masih bertahan di area support di 1550, ini masih boleh di hold ya, teman-teman ya. Selama dia masih bertahan di garis merah ini yaitu MA20-nya, ini masih boleh di hold dengan target pendeknya di 1705. Dan kalau memang dia breakout ya ke 1800-an kalau memang dia breakout tentunya. Nah, ini untuk saham Harum. Nah, berikutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA ini juga sudah dibahas ya di video kemarin juga. Kalau dia gagal breakout di 4150, bagi teman-teman yang memang belum punya, cenderung kita wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang dia trennya kan memang masih sideways dalam jangka pendek. Sebenarnya kan mengarah ke atas ya, ini sudah breakout, tapi memang dia masih belum naik terlalu kencang juga ya, naiknya tipis-tipis, tapi ya ini memang masih wait and see para investor sembari dia breakout di 4150-nya. Dan untuk volumenya juga kan masih cukup tipis ya, ini belum terlalu tinggi juga, dan RSI-nya juga masih di 56 meskipun Bandar Week di sini masuk tapi tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya itu saya akan bahas ya dari saham ESA, dan ESA kita lihat di sini ESA hari ini naik lagi, lanjut naik terus 14%, ditutup di area 1100. Nah, gimana nih untuk yang udah punya
dan yang belum punya gimana strateginya. Nah, kalau saya bahas di grup Telegram, ESA ini kan memang sentuh double bottom dan dia sudah breakout, dan ini cakep breakoutannya dan dia masih lanjutkan kenaikan. Nah, ESA ini kan adalah amonia ya, atau produksinya memang amonia dan gas juga. Ini dia memang sedikit lebih bagus ya dari beberapa gas lainnya, yaitu dari pegas juga, dan ESA ini masih lanjut naik. Dan untuk sentimennya atau katalisnya, karena memang yaitu tadi yang saya jelaskan di atas ya, di penjelasan sebelumnya terkait dengan gas alam yang memang diberikan oleh Rusia, alirannya itu dikurangi ya sebesar 20% lagi, yang tadinya 40 jadi 20%. Dan inilah yang memang menyebabkan katalis dari ESA juga hari ini naik. Dan resistennya ada di mana? Resistennya ada di 1100. Sempat hari ini kan low-nya high-nya itu di 1130. Namun dia gagal bertahan dan ini pas sekali di area resistennya di 1100. Nah, gimana yang sudah punya strateginya? Yang sudah punya ini boleh esok hari ini boleh profit taking sebenarnya, dengan area target sebenarnya kan di 1330. Tapi ini kan apakah masih bisa dicapai atau tidak? Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini saya gunakan biasanya Fibonacci. Nah, Fibonacci di sini terlihat jelas ya. Jadi dari trennya di sini kan memang dia setelah uptrend kemudian di downtrend, penurunannya ini. Nah, ini adalah pembalikan arahnya ini sampai mana kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi kalau gunakan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini pembalikan arahnya saat ini sudah keluar dari 38,2-nya ya. Kalau kita lihat di sini 38,2 di area sini, retracement-nya itu di 1044 ya. Nah, 1044 ini sudah dijebol dan target jangka pendeknya yaitu di 1152. Nah, tapi kalau memang dia biasanya rawan di area 1152 atau 1150 di area Fibonacci 50% ini, bisa rawan profit taking. Jadi siap-siap yang memang sudah punya. Kalau esok hari ada candle merahnya atau memang dia punya ekor panjang ya, teman-teman siap profit taking. Memang volumenya kan hari ini di atas rata-rata ya, tapi ya tetap sekali lagi di area sini. Nah, targetnya di mana? Targetnya ya 1260. Supportnya ada di mana? Support di 1040. Jadi yang punya boleh untuk supportnya di area 1040 ya, yang memang punya modal bawah. Tapi yang punya modal atas atau hari ini baru ngambil, bahkan hari ini ngambil di pucuk ya, ini sebenarnya ya harus siap-siap juga, karena memang buy high harus sell high juga ya. Ini untuk ESA. Jadi silakan sesuaikan target resistennya dan strateginya untuk apa. Nah, berikutnya itu ada saham AGII. Nah, AGII juga sama hari ini cakep ya, karena apa? Karena dia breakout dari triangle ya. Di sini kita lihat ya, dia breakout dan di sini membentuk polanya yang seperti ini, segitiga seperti ini, triangle. Dan ini yang memang menarik sebenarnya, karena apa? Dia breakout dengan volume transaksi juga tinggi ya. Hari ini volume transaksinya juga tinggi di atas rata-rata, tapi dia gagal untuk bertahan lagi nih. Resistennya kan di 2450. Nah, ini diambil dari high sebelumnya di area sini. Jadi kita untuk esok hari sebenarnya masih ada ya, ada penguatan, tapi siap-siap bagi yang sudah punya ini untuk profit taking. Nah, bukan untuk kita masuk tambah lagi, tapi untuk siap-siap profit taking. Selama dia bertahan di atas 2450, nantinya dia masih bisa potensi upside-nya ada. Dan untuk yang belum punya ya, saran saya wait and see terlebih dahulu, atau esok hari kalau memang ada volume naik tinggi, hijau juga lagi ya, teman-teman boleh buy high sell high. Nah, itu strateginya kalau memang sudah naik seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan di area 2450 ini sebagai area tertingginya. Jadi wajar ya kalau memang dia breakout, ini breakoutannya nanti cakep lagi kalau memang volumenya tinggi, tapi waspada adanya profit taking. Dan volume hari ini tinggi, RSI-nya di 66 dan Bandarwik di sini hari ini masuk. Jadi tetap ya, ini hanya untuk trading buy yang belum punya, wait and see, atau mau ya kalau memang mau buy high sell high. Nah, itu strateginya untuk saham AGII. Berikutnya kita akan bahas nih yang lainnya, yaitu ada saham
yaitu energi ya. Energi saya bahas terlebih dahulu. Nah, sempat energi kemarin naik tinggi, hari ini naiknya tipis saja 2,1%. Nah, untuk resistennya itu ada di mana? Resistennya kan ada di area 300, yaitu dari sini diambil dari double bottomnya. Nah, potensinya apakah masih bisa naik? Potensi naik sedikit seperti ini yang memang hari ini ya terjadi seperti ini. Tapi ya hati-hati, sekali lagi memang volume hari ini tinggi ya seperti ini. Jadi untuk targetnya masih di 300. Kalau memang dia breakout, memang volumenya tinggi lagi, ya potensinya ke 330 di area sini ya. Ini untuk target price selanjutnya. Yang penting batasi resiko saja ya teman-teman, dan terlihat jelas di area sini. Dan 320 sebagai TP1, 334 atau 330 ya. Ini bulatkan saja di area sini sebagai area resisten berikutnya. Memang ini kan memang masih mengarah ke atas ya, potensi masih ada sebenarnya, cuman memang siap-siap saja kalau memang yang udah punya modal dari bawah mau profit taking. Nah, ini untuk saham energinya. Berikutnya ada saham BRMS. BRMS hari ini kan minus ya 3,3%. Kalau teman-teman yang memang sudah punya, ini kita wajib wait and see lagi nih. Untuk yang sudah punya ini sebenarnya boleh di hold ya, dengan targetnya itu masih di 260. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan BRMS masih membentuk dari sini ya, dari double bottomnya seperti ini ya. Sebentar, dari double bottomnya seperti ini dia memang masih lanjut naik, sebenarnya masih bisa, cuman memang ya harus sesuaikan. Sekali lagi, kalau memang teman-teman view-nya untuk trading dan tidak kuat untuk hold sahamnya, ya mau profit taking boleh yang sudah cuan, atau memang teman-teman mau CL nih, kalau dia turun di area 232 bahkan di 227, ini teman-teman wajib untuk cut loss. Karena apa? Karena dia nanti akan membentuk lower low-nya lagi. Jadi tetap waspada ya untuk BRMS. Nah, resistennya sebenarnya kan masih di 260, tapi tercapai atau tidaknya ya kita kembali lagi nanti untuk di real time ya. Nanti kita bahas secara real time di grup Telegram juga. Memang hari ini volume itu di atas rata-rata, cuman apakah memang ini masih banyak volume yang jualan atau tidak? Nah, ini yang memang teman-teman harus cermati juga ya. Yang penting batasi resiko. Kalau dia turun lagi di 232 atau di 2270, ini sebagai support keduanya, teman-teman harus wajib cut loss. Nah, namanya juga trading ya, jadi harus cut loss. Berani trading ya berani cut loss juga. Nah, ini untuk BRMS. Nah, berikutnya saya akan bahas ya, itu dari saham PSKT. PSKT juga hari ini naik ya, hari ini naik kan 15,6%. Nah, kalau teman-teman lihat yang udah punya gimana? Nah, ini hati-hati teman-teman, ini saham lapis 3 atau saham gorengan yang memang sering teman-teman sebut ya. Saham gorengan seperti ini gimana asiknya? Kalau memang teman-teman view-nya untuk trading saja ya, ini ya teman-teman wajib harus wajib harus tontonin atau memang pantengin ya di layar, karena memang saham seperti ini punya track recordnya yaitu seperti ini, banyak ekornya. Jadi kalau memang nggak siap untuk CL juga ya jangan masuk tentunya. Nah, ini kalau yang belum punya gimana? Yang belum punya, saran saya tunggu saja di area 68 atau 67 ya. Di area sini sebagai area supportannya. Kalau yang belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu. Nah, selama dia memang masih bergerak di atas ya, di atas area sini, di atas MA 200-nya, dia masih berpotensi menguat. Cuman memang terbatas ya untuk PSKT, karena memang dia sudah naik tinggi seperti ini, jadi hanya untuk scalping saja, bukan untuk yang pemula ya tentunya, karena memang ini saham yang memang volatile sekali. Kalau memang teman-teman mau coba, porsinya jangan terlalu besar juga. Nah, ini untuk PSKT, volume juga kan di atas rata-rata, bahkan hari ini lebih tinggi lagi. Jadi ini adanya akumulasi juga sebenarnya ya dari volume, sisi volume di sini. Dan RSI-nya menarik di 72. Nah, selama dia masih di atas 72 artinya ini masih ada penguatan ya. Penguatannya memang masih ada, namun memang terbatas dan untuk scalping atau untuk trading buy saja. Nah, ini untuk saham PSKT. Berikutnya ada saham SMMT. Nah, SMMT ini
teman-teman lihat ya, ini ada pola apa, yaitu ada pola double bottomnya seperti ini. Kalau memang teman-teman lihat dia sudah breakout double bottom dan ini masih bertahan di area SMMT di area 916, di area sini sebagai support. Nah, 916 sebagai support atau di 900 sebagai support, yaitu 900 adalah neckline-nya. Target jangka pendek di 1055 dan untuk target jangka menengah itu di area 1350. Nah, ini untuk SMMT, ini untuk trading juga ini boleh ya. Jadi yang teman-teman sukanya trading buy ya, ini boleh nih, salah satu esok hari bisa di watchlist juga. Nah, ini untuk saham SMMT. Berikutnya itu ada saham WinR. Nah, WinR juga sama ya. Hari ini WinR masih lanjut naik ya. Karena apa? Karena memang dari menu 4 di sini di hari sebelumnya ini ada sinyal buy. Yang artinya ini layak buy dan ini masih melanjutkan penguatan. Nah, gimana nih strateginya yang sudah punya? Yang sudah punya ini esok hari bisa pantengin lagi 76 sampai 82. Ini adalah sebagai area resistennya. Jadi di area sini selama dia memang masih menguat, kalau teman-teman mau profit taking boleh saja. Yang penting untuk trading saja, bukan untuk long investing atau untuk jangka panjang lah ya. Yang penting untuk trading. Dan volume hari ini di atas rata-rata, RSI-nya di 53 dan Bandarik masih naik. So far ini masih boleh ditradingkan ya untuk esok hari juga. Jadi kalau memang untuk view-nya trading, yang suka trading ya ini harus ketat juga ya. Disclaimer on teman-teman ya, yang pemula ini kalau memang mau masuk tetap pantengin saja. Nah, kalau bisa yang pemula misalkan nggak mau saham gorengan seperti ini ya, bisa pilih saham yang lain. Ini untuk saham WinR.